Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel Discuss, diskusi bareng Eka Anas. Kita lagi ada di Bandung sekarang. Kita ada di tempat namanya Koenko. Terima kasih buat Koenko yang udah memberi kita slot waktu untuk menginterview bapak-bapak di sebelah kiri saya ini. Bukan bapak-bapak namanya, masih om-om. Kita sekarang lagi bertemu dengan proyek atau duo suar namanya. Di sebelah kiri saya ada Bapak Yoga. Halo. Dan di sebelah sana saya, ini mungkin kalau anak-anak 90 udah apal dengan tongkrongannya nih. Ada Bapak Suar Nasution. Iya. Ini adalah proyek terbarunya berdua. Gua kemarin karena kalau sama Kang Suar masih ini ya, dulu kan masih sering bersinggungan gitu waktu sama White Room, terus gue denger wah ini rilis album single baru nih, dengerin dan ternyata keren, masih terjaga lah ini, dan juga ada elemen barunya sekarang ya. Kalau bisa dibilang lebih fresh, lebih modern mungkin. Nah kita akan kulik-kulik tentang proyeknya Suar ini. Tapi mungkin gue kalau boleh nanya ke Kang Suar dulu nih, setelah tidur panjang kalau nggak salah mundur ya, bisa bilang mundur dari Presetter deh waktu itu ya? Iya, bisa. Tahun mengundurkan diri. 2004 ya? 2006. 2006? Ya. Kenapa baru sekarang memutuskan untuk kembali lagi? 2004 ya. 2004 ya? Ya semenjak tadi kan ngomongnya proyek, sebenarnya nggak proyek juga sih. Kalau proyek kesannya kan cuma hanya sekali doang. Tapi kita namanya band. Ini grup ya berarti ya? Grup berarti yang namanya Suar itu sekarang adalah as a band gitu, sebagai band. Berdua dengan Yoga. Siap. Tapi kalau saya sendiri berarti Bang Nasution. Suar Nasution. Wah ya panas. Tapi kalau udah ngomongin band, Suar adalah as a band gitu. Iya. Oke. Jadi waktu saya dulu mengundurkan diri 2004 ya. Itu pun mengundurkan diri karena pekerjaan. Oke. Dulu saya kerja di yang nggak jelas schedule-nya gitu, sehingga ya maksudnya nggak mau tidak mau memberatkan langkah band untuk maju gitu. Nggak ada schedule, ada apa segala macam, saya nggak bisa. Banyak sekali schedule yang di cancel kan, terutama dalam pembuatan album. Jadi saya mengundurkan diri di sana dan fokus bekerja. Itu yang disebut tadi tidur panjang. Padahal nggak tidur juga, kerja juga belajar. Iya. Nangan cuan. Ya. Setelah itu ya. Itu kerja korporat ya berarti ya? Iya, di perusahaan. Okay. Perusahaan asing sih, jadi ya banyaknya tuh kalau kerja nggak bisa nyambil sambil ngeband gitu. Karena saya harus kerjanya di keluar. Diminta waktunya untuk lebih benar full gitu. Di tengah lautan ya. Ya. Dan dulu ya yang menyebabkan saya mengundurkan diri, schedule-nya nggak jelas. Jadi kayak Simatupang kan, Siang Malang tunggu panggilan kan ya. Jadi udah jokes 90-an 90-an bulan. Ya makanya saya keluarin jokes gini. Nyambung sama gue. Nyambung kan? Pas. Ngeluarin jokes gini saya udah ya karena pada belum tahu kan. Iya. Ada yang nggak tahu. Oke. Jadi sekalinya dipanggil, oke, Suar besok berangkat. Iya. Harus berangkat gitu. Kayak agen gitu kan. Agen minyak nggak ada, pokoknya gitu lah. Jadi ya untuk menjadwalkan panggung aja udah susah gitu. Nyari slotnya gitu. Tanggal sekian kita ada panggung ini ya, Suar bisa nggak? Wah nggak tahu gitu. Bisa apa enggaknya nggak tahu, karena bisa aja ini kan bisa dipanggil gitu. Iya. Manajer dulu udah IO tuh ya? Manajernya IO. Iya. Dan saya mengundurkan diri pas lagi bikin album Elora. Oke. Jadi di situ lagu udah ada semua, di sana saya mengundurkan diri. Karena kalaupun nanti saya yang mengisi vokal di situ, nanti untuk promo dan lain-lainnya kan akan sulit saya gitu. Jadi saya harus mengundurkan diri sekarang, harus langsung ganti nih album ini vokalisnya gitu, supaya nanti promonya nggak akan sulit. Iya. Maksudnya gitu. Ya, nah selama saya bekerja itu ya saya banyak bikin lagu karena nggak bisa lepas ya yang namanya dari musik. Ya banyak. Itu teman-teman atau rekan-rekan di kerja di perusahaan itu tahu nggak kalau wah ternyata punya 2 album fenomenal semua gitu. Pada nanya nggak? Ada nyadar. Teman-teman kan juga orang yang kerjanya begitu ya, mereka nggak terlalu terbuka dengan musik gitu. Iya. Telinganya gitu, telinganya mesin aja atau apa. Jadi ya
nggak banyak yang tahu sih. Ada beberapa ya. Iya. Ya gitu. Nah pada saat saya memutuskan untuk stay di Bandung dan join dengan perusahaan keluarga, akhirnya saya udah ketemu Yoga sebelumnya juga, memutuskan untuk bermusik lagi. Oh jadi dari perusahaan ini udah keluar juga, udah berhenti? Iya, dari sana. Dan sejak tahun 2000, tahun kemarin mungkin ya? 2015. Oh, ternyata udah lama ya? Iya. Oke, dan mungkin juga mulai bikin produksi gitar Genta masalahnya, gitar akustik. Iya. Itu merupakan attempt atau percobaan pertama untuk kembali bermusik lagi dan pokoknya maksudnya bersentuhan dengan musik lagi ya? Iya. Oke. Maka saya join dengan perusahaan keluarga ini karena dulu saya sama ayah kan bilang pasti suatu saat, karena ini kan usaha keluarga yang memulainya ayah saya almarhum, pasti suatu saat saya akan kembali lagi dan ke sini, tapi meneruskan. Beri saya waktu untuk saya settle dulu sebentar untuk mempersiapkan segalanya, itu baru saya berjibaku di situ. Iya. Tapi pun ya Kang ya maksudnya. Tapi yang mau jadi pertanyaan adalah udah jelas maksudnya ini perusahaan gitar yang dimaksud ya dari keluarga saya. Yeah. Dan juga Kang Suar kan maksudnya udah waktu itu udah take off dengan Peace Saturday, menelurkan 2 album yang influential buat generasi kita waktu itu. Kenapa sampai bela-bela ditinggalin tuh demi untuk si perusahaan ini atau gimana? Atau yang mana? Kan udah yang di perusahaan perminyakan ini. Oh iya, minyak itu dulu. Kenapa sampai bela-bela ditinggalin gitu? Padahal kan maksudnya udah kuat ya ininya. Apa karena cuannya tadi kan lebih besar? Ya satu itu, yang kedua memang saya belum melihat industri musik itu pada saat itu bisa menghidupi secara layak, maksudnya dengan ininya. Industri belum serapis sekarang. Belum serapis sekarang. Iya. Jadi walaupun dulu kita di bawah label, tapi ya entah gimana saya nggak punya kepercayaan penuh untuk bisa hidup dari musik pada saat itu. Iya. Melihat juga teman-teman yang lain ada yang bekerja dan ini keseriusannya kan Pure Saturday setiap keluar satu album itu terus ke album berikutnya tuh lama banget. Iya. Ya dilihat dari situ aja kan udah ketahuan dari satu ke duanya hasilnya belum terlalu maksimal gitu kan. Iya. Jadi saya memutuskan sorry nih gitu. Iya, saya mesti diambil keputusan yang lain gitu. Tapi apakah memang background dari itu kan perminyakan waktu kuliah apa sih Kang Suar itu jurusannya? Dulu saya engineering. Memang jadi engineering, makanya bisa nyambung ke Politeknik Manufaktur. ITB? Iya, ITB. Waduh, hebat. Oke, akhirnya setelah selesai pekerjaan itu emang mengundurkan diri apa gimana Pak? Udah memang kayaknya udah selesai nih gue di perminyakan. Iya, sesuai dengan janji saya sama almarhum ayah waktu saya mengundurkan diri, dia udah meninggal. Yeah. Jadi saya merasa punya utang dan melihat keluarga abang-abang saya semua sudah join di perusahaan keluarga itu dan mereka memikirkan karyawan yang ruwet ya, saya bekerja dengan setiap bulan dapat gaji gitu, kayaknya kok saya terlalu egois ya kalau untuk meneruskan seperti ini ya. Sementara yang kakak saya nih berusaha untuk menghidupi karyawan-karyawan semua. Betul. Dan di perusahaan yang juga yang saya satu-satunya yang bisa main gitar di keluarga gitu ya setelah ayah saya. Jadi kakak saya tuh ada yang bisa main gitar. Oh, iya? Usahanya bikin gitar gitu. Jadi kayaknya kok saya egois banget ya kalau nggak gabung. Akhirnya saya support, Nah pada saat itu minyak juga lagi drop. Waktu saya terakhir job di Kuwait ya. Tapi saya dipertahankan sama mereka itu dan yang lain udah ada yang di off semua ya. Enggak semua, beberapa udah ada yang bilang. Saya bilang, saya resign. Dia lebih membutuhkan pekerjaan lain daripada saya. Ada yang ngadu gitu. Aduh, saya kena lay off gini supervisor sama. Oke, saya langsung menghadap manajer, saya resign. Ya, tukar aja deh dia yang itu. Bisa gitu. Iya, akhirnya begitu. Kenapa? Dia sampai mempertahankan saya sebenarnya gitu. Tapi ya udah saya udah bulat lah. Diputuskan gitu ya. Putusannya udah bulat. Oke. Nah, Kang Yoga nih di Nine Ball kan tadinya, terus sebelumnya tuh dengan tadi belum cek background, padahal apa namanya pertama itu?
apa dulu mah makanya mau sama Suar dulu di Bandung udah punya band ya Inggris gitulah cover Peanuts namanya. Peanuts ya. Joga di sirkuit apa namanya kafe-kafe mereka dulu kan kayak band Riff juga mulai dari band kafe kan Peanuts juga dan joga dengan si Jawa tadi kan. Jawa. Oke, tapi obviously kan waktu itu meraih exposure yang lebih besar dengan Nine Ball gitu ya. Nine Ball gimana sekarang kabarnya? Nine Ball lagi bubuk dulu. Aku dulu. Lagi seneng ini pisan dulu gitu Pak. Iya. Nah kebetulan juga udah punya studio namanya Takfa Studio ya. Iya ada di rumah. Di mana? Seri Jadi. Pertemuan dengan Kang Suar tuh gimana waktu itu? Awalnya dulu istrinya tuh megang salah satu kafe di Bandung. Oke. Istri Kang Suar ya? Iya. Terus manage maksudnya ya? Sering ada event-event British di situ gitu. Britpop. Britpop. Sering manggung. Dulu tuh Peanut bawain apa gitu biasanya? Peanutnya Blue Tones, terus Ocean Color Scene. Placebo terakhir. Iya. Itu terus ketemu karena kan sebulan di Bandung, karena sebulan di luar. Pas kali di sini ketemu, terus Suar dia sempat ada band juga tuh Angel Share apa ya? Angel Share ya. Angel Share. Yoga ikut. Oh iya. Angel Share. Saya baru tahu Proyek itu proyek ya baru. Masih ada bajunya. Masih ada bajunya. Keren kan namanya Angel Share. Angel Share. Itu naon kan apa? Bagiannya malaikat itu. Sesuai dengan namanya. Itu apa maksudnya? Shoegaze atau gimana gitu? Ethereal atau apa ya? Dulu bawain Soulwax. Soulwax? Yang elektronik? Ya. Oh iya? Rock tapi. Wah, tapi rock. Di band bass. Iya. Bass. Dulu dasar kan ada di The Johnny's ya? The Johnny's ya. Ikutan. Iya. Tapi itu pertemuan pertama di Angel Share itu? Angel Share, terus juga udah sempat manggung? Udah sempat manggung. Berapa kali? Jadi tanpa sengaja juga yang bertahan nih. Jadi kan ganti-ganti tuh kan playernya cuman pasti berdua aja nih kan. Terus juga terakhir sering main ke studio. Takfa ini udah ada. Main ke studio terus lama-lama dia mulai ini gue ada lagu katanya kayak gitu. Teteh pas abis setelah berhenti dari kerja kantor masih, itu? Masih. Oh masih, tapi setiap bolak-balik diantaranya gitu. Tapi schedule kalau udah mulai schedule 5 minggu kerja, 5 minggu off gitu, jadi setengah pengangguran. Oh, oke. Dan itu mulai akhirnya ngumpul materi gitu ya. Jadi sebenarnya bibit ini tuh udah dari dulu gitu ya, oke. Oh, justru kalau yoga sih lebih kayak makanya pengen deket ya sama Suar, energi musiknya Edun gitu. Nggak berhenti lah ya. Padahal kan bisa dia kerja juga atau apa, malah gue lihat kayak pemain band biasa tuh kalah sama dia gitu. Iya. Gue butuh energi itu gitu. Prolific. Wah. Barengin terus pertama lagu Terjadilah yang di Terjadilah. Yang pertama diserusin tuh ya. Derai Terindah. Oh iya Derai. Pertama itu. Oh iya pertama itu. Yang jadi apa namanya di filosofi kopi. Oh, saya udah ada ya? Udah ada itu. Derai Terindah. Ada itu. Ada malah. Masuk. Oh gitu, di salah satu itu web series kan nggak salah ya, filosofi kopi itu? Atau yang filmnya? Yang kedua ada yang filmnya bioskop. Oke. Itu yang debut pertamanya itu ada di situ ya? Masuk situ lah. Oh. Lumayan lah. Iya. Itu udah ikutan yoga di situ? Udah ya? Udah ya? Udah atas nama grup Duo Suar itu? Belum. Tapi yoga udah ikut di situ. Ikut produksinya? Ya. Oke. Terus keputusan akhirnya mari kita berdua maju dengan nama Suar dan dikristalkan lah ini apa namanya, itu kapan momennya? 2018 akhir 2018. Jadi setelah pokoknya kalau juga ingat setelah menggarap lagu Terjadilah, soalnya juga nanya dulu sama Suar kan, dulu kok masih prosesnya gitu. Zaman dia PS, zaman dulu PS Suar bikin lagu, biasanya yang si dua kembar itu yang Adi Udi. Tektokan. Iya, kayak ngacak-ngacakin lah, kayak gitu. Tapi biasanya memang dari Kang Suar yang maksudnya dari chord, basic segala macam gitu ya. Terus gue malah biasa bikin yang manis, tapi gue coba deh kayak gitu. Nah, yang manis maksudnya gimana? Jadi biasa kan maksudnya orang bikin demo nih atau klien atau apalah gitu ya, sama gue dipas-pasin gitu, ada yang dipotong,
Oh, cakep-cakep di deh, cakepin lah enakin. gitu. Iya, Biasa iya. kayak gitu gitu. Kalau saya bilang sama dia rusakin gue lagu gue. Gitu, karena saya bikin manis. Iya, iya, Kalau saya iya. bikin lagu tuh apa ya, cenderung manis lah. Iya. Gitu. Jadi dulu tektokannya sama Udi Adi, sekarang ada yoga. Sama yoga. Oke. Seminggu lah itu, seminggu gue kerjain tuh. Iya. Kasih aja. Gimana? Wah asik kata gitu. Dari situ udah go terus. Itu udah dengan format dimana kalau gue dengar konstruksi lagunya kan buat orang yang udah kenal Suar atau Pure Saturday itu udah pasti wah ini Suar banget sih kayak gitu atau Pure Saturday banget malah ya. Iya. Apa namanya karakternya, petikannya, cara nyanyinya Suar gitu. Tapi di pondasinya ada yang baru nih kayak gue bilang tadi ada pondasi lebih approach-nya lebih modern, elektronik, ada beat, ada apa namanya ya lebih modern ya apa namanya sebagai pondasinya gitu. Itu mungkin part dimana yoga berperan ya untuk yang dibilang berantak itu dalam artian secara komposisi lebih diserahin ke bukan yoga yang punya andil di situ juga kali ya. Ada ya. Ada. Kita sih sebenarnya. Iya. Kita ya. Jadi Emang saling melengkapi aja. saling melengkapi. Kalau kita udah berdua kan udah tektokannya jalan gitu. Dan chemistry ini yang nggak semua orang bisa dapat gitu maksudnya. Yang bikin gambar ini musik apa beat mesinnya siapa program ini? Berdua juga. Oke. Kadang-kadang saya punya bahan nih. Ke rumah dong, ke rumah kan di rumah juga ada studio kecil. Yeah. Jadi yoga ke rumah, terus jauh nih tempat kita tuh. Kalau di Bandung mah ujung ke ujung lah. Sering Biasa jadi. jadi orang di Sekalimus. Ujung ke ujung tapi ya dijabarin kadang saya ke sana juga. Jadi kalau udah saya ada bahan, oke. Tektokannya jalan udah jadi aja kebentuk gitu sebagai sebuah lagu utuh gitu. Ya udah siap sealbum. Udah siap sih kalau misalnya. Sudah secara udah berapa tahun gitu kan mungkin juga tabungan dari Suar juga udah berapa lama Iya, gitu ya. iya. Jadi ya, ada lagu-lagu Suar, ada juga beberapa lagu yang memang dari nol kita bikin gitu. Iya. Dari Itu seru tuh gitu. Kolaborasi dari scratch gitu ya. Iya. Seru tuh. Start dari nol Dari banget nol. gitu. Oke. Dan itu ya maksudnya momennya tuh kayak magical moment aja waktu itu tuh kita nggak ada niat bikin lagu, nggak ada niat untuk bikin sebuah karya gitu. Malah Tiba-tiba, ya, itu jadi duluan. Yang lucu kalau nonton yang Lubel Season itu yang lagu intro tuh, gitu tanpa sengaja banget dia bikin. Oh, on the spot. Iya. Iya, malah sempat lupa lagi gitu. Untung malah gue yang bikin gitu. Asli ya. Untungnya ada rekaman. banyak. Ini kok masih mainnya gitu kan? Kan kamu yang main gitar. Ngomongnya cari nggak mau tahu. Banyak yang ingat. Ya gitulah pokoknya ya banyak momen yang Oke. memang Dan itu juga yang saya dapetin. kita pengen pertahanin gitu. Udah orang yang kiwe terus lah gitu. Iya, iya. Mikir juga. Yang penting kita Prosesnya. bikin sesuatu yang enak gitu. Dan terjadilah ada waking up juga yang Ya. lebih awal tuh ya. Itu bisa jadi indikasi gimana nanti warna atau konsepsi album ini akan dipresent. Iya. Nggak bisa. Oh beda lagi nanti. Nggak bisa. Oh iya, Nggak bisa lagi. Nggak bisa jadi patokan itu bakalan gitu lagunya nggak gitu. Macam-macam musik ini. Nggak gitu. Jadi penasaran ya. Ya, makanya kita keluarin yang terjadilah supaya orang Remind. oke. Mengingatkan dulu. Remind dulu. Oh ya, oke, Suar kembali ada nih gitu Ya, ya, di musik. Ya. Udah gitu, berikutnya waking up. Itu kan sama terjadilah bisa dibilang anjlok juga ya secara genre dan apa gitu ya. Ada elektronik. Nanti yang ketiga tuh akan lain lagi gitu sih. Ntar gue dengerin ada nih. Waduh, bocoran ya. Siap. Oh gitu ya. Terus dengan ini, gue tahu ini applicable pertanyaannya ke lu berdua nggak ya? Karena Nine Ball juga terakhir rilis album tahun berapa? 14 ya lumayan ini ya. Tapi kan juga landscape musik dalam 3 tahun terakhir itu udah berubah drastis. Iya pisan ya. Apalagi dengan Kang Suar waktu terakhir sama Pure Saturday gitu kan. Udah lama banget. Iya. Lu udah sampai mikirin sampai ke situ nggak? Dalam artian sekarang kan
udah jelas generasi muda Pak musik sekarang nih mereka udah sadar kalau gue bikin produk musik band nggak cuma mau dirilis sebagai karya tapi udah produk gitu. Waktu dulu lo nyampe ke situ belum apa kalau butuh bantuan manajerial juga gitu, strateginya pemasarannya udah nyampe ke situ nggak belum? Ya itu juga yang saya sering dulu sebelum terbentuk itu siswa kita perlu manajer karena apa? Saya sudah tidak bisa mengikuti gerakan industri musik sekarang yang meluas kemana-mana gitu kan ya. Dan itu udah nggak ke jangkau lagi sama saya gitu untuk yang begitu ya. Jadi makanya bikin lagu aja lah. Udah kita berkarya aja. Mikir mana? Nggak selain orang gila yang kudu mikiran gitu. Harus ada orang lain yang mikirin gitu ya. Tolong untuk urusin kita berdua nih, bikin nyaman aja kita berkarya. Ini karyanya silakan gitu maksudnya dengan dengan jalan yang sekarang ada gitu. Oke. Jadi memang akhirnya dibentuk tim admin di dalam administrasi untuk ini. Ada anak mudanya juga berarti yang direkrut untuk ngebaca ini ya karena ada. Biasanya kayak gitu. Ada kalau nggak pernah ketemu juga sama orang-orang yang bayangan semua. Tim bayangan itu mah. Iya. Mati sekarang udah kekumpul berapa lagu kira-kira nanti yang akan dirilis? Ada 8, 10 ada. 10 udah ya. 10. Tadi kita baru nyampe ngobrol sebelum ini Kang Suar bilang, gue juga bingung sekarang mau diapain ya lagi begini gitu kan. Tapi udah kebayang belum akan dirilis satu-satu atau langsung jebret sealbum? Satu-satu dulu ntar album sih gitu. Namanya nanti baru ini ya. Satu albumnya. Oke. Kang Suar nih warnanya atau mungkin lebih ke konsepnya akan gimana ya? Kurang lebih kan Future itu kan ada otaknya. Nggak bisa lepas ya obrolannya sama dari Pure ya. Betul. Iya sih. Iya. Mereka kan nggak tahu nih. Nggak tahu juga. Tahu ya, kenal ya. Oke. Cuma sejauh mana ya itu tadi mungkin sejauh mana lo pengen ngelepas dari kedekatan lo dengan Future itu di di sekarang ini di baru ini ya saya tidak pernah mencetuskan gue harus lepas dari ini, enggak juga mau saya misalkan saya ada pikiran begitu pun orang tetap aja seperti tadi kan mengait-ngaitnya dengan terus aja gitu ya. Tapi ya udah ya itulah mungkin suar ya di mata orang lain gitu ya. Karena saya sendiri nggak pernah gue mau lepas nih dari sini enggak gitu. Malah saya tuh sama Pure tuh sangat care sama mereka. Masih dekat lah ya. Masih dekat secara personal juga sama Iyo masih dekat. Ya masih sama teman-teman yang lain masih dekat. Secara itu ya band pertama saya. Dan saya merasa dari dulu tuh sayang ini band kalau sampai bubar atau apa gitu. Jadi ayolah malah saya sering bilang sama mereka, yuk bikin lagi gitu, kita ramein lagi deh gitu. Ya gitu. Kalau dari jawaban yang tadi ya saya nggak pernah memutuskan asosiasinya apa gimana gitu, atau harus gimana nggak. Malah mesti. Tapi saya konsentrasi sekarang di yang suara. Gitu. Oke. Kalau orang masih melihat ya karakternya seperti Pure Saturday ya. Pure Saturday yang mana dulu album 1-2 ya itu saya juga kan di sana gitu ya. Malah lagunya itu juga kan. Iya. Oke. Gitu. Kalau misalnya pekerjaan album yang sekarang nih kayak gitu yang jadi titik referensial benchmark gitu. Ada nggak yang berdua dengerin baik lokal sekarang kan band lokal kita gila ya kerennya tuh udah gue udah amazed banget sih sama anak sekarang kayak gitu. Jadi kalau kita mau cari tracking influence juga udah susah. Mereka tuh udah berbagai influence diambil mereka diperes jadi warna sendiri gitu. Lo ada nggak yang jadi komparasi atau bukannya ini ya tapi mesti lebih kayak yang lo pelajarin baik band luar atau band dalam lah gitu selama pengerjaan album? Ada, kita masing-masing ada, cuman kayak berusaha nggak Suar, lu harus suka yang gue demen gak sih? Nggak juga, jadi memang dibalik perbedaan itu makanya jadi ya lagu Suar yang ini gitu kasar gitu. Oke.
any particular names kan dalam artian gini, apa namanya? Sebutin bandnya apa gitu. Oh iya, mungkin yang lo suka sama yang suka gitu. Udah suka Marilyn ya. Terutama yang berkaitan sama si album ini. Kalau saya memang dari dulu kan banyak yang referensi dari musik gitu ya. Cuman yang saya suka ya mungkin secara nggak langsung itu yang mempengaruhi apa namanya warna musiknya sekarang. Seperti Marilyn, Camel sama band-band jadul sih sebenarnya. Prog lah. Ya band prog ya. Progresif kan ya. Tapi ya gue demen gitu karena mereka main itu dengan hati gitu. Tidak hanya sekedar skill mereka main gini, tapi mereka pakai rasa di situ kayak Pink Floyd apa gitu. Skillnya biasa doang gitu. Cuman nggak ada yang main gitar seperti David Gilmour seperti itu gitu. Iya sih ya. Gitu. Karena dia ya itulah jari dia gitu. Main berapa not tapi kayaknya cuma not aja tapi banget gitu. Udah gila kan gitu. Rasa itu sebenarnya rasa itu penting. Terus sama The Cure udah jelas lah ya. Iya. Nggak tahu kenapa ya, gue demen gitu sama The Cure. Bukan apa-apa karena mereka itu berevolusi mulai dari punk, terus udah gitu new wave, udah gitu sampai seperti sekarang, ada popnya juga apa itu kan, dan mereka bertahan sekian puluh tahun itu suatu hal yang luar biasa gitu. Seperti Rolling Stones juga gitu, sangat apa namanya ngefans juga sama Rolling Stones. Ya itulah. Kalau boleh disebutin itu. Merhatiin band-band sekarang nggak? Nah itu saya nggak dengar tapi saya berusaha untuk tidak. Saya paling bagian saya itu. Oh kita, kalau gue mah agak. Tapi udah gini dah misalnya kayak gue dengar tadi kan nama Peanut, Britpop, Blue Tones dan apalagi tadi band-band apa tuh? Placebo atau gue dengar tadi kayak satu lagi apa ya? Ocean Color Scene itu kan band mods ya, mods revival kan. Itu bisa jadi benchmark lo juga tuh di dua ini apa nggak lo pakai ini band-band itu? Enggak sih kayaknya. Enggak ya. Lebih kemana nih kalau yang lo kolaborasi di Suara ini? Banyak dia mah bahasanya. dia juga bakal pusing ngomongnya. Karena dia banyak. Dia tuh apa aja bisa gitu. Ya udah tuh semua bisa gitu. Lagu Oasis, lagu ini semua bisa udah. Persis aja mainnya udah. Itulah yoga. Tapi yang untuk di sini lo pengen warna apa yang lo pengen sumbangin ke apakah di grup Suara ini? Nah, dia bingung. Makanya gue nggak boleh kamu main kayak gini, kayak mau jadinya lo. Dilepas aja, dilepas gitu ya. Enggak sih dia punya karakter sendiri lah. Susah lo juga ngomongin, bener? Iya. Ya intinya apa yang dulu dengerin, ya mungkin jadinya itu sih gitu ya. Kita sekarang gitu kan gitu, musik kita sekarang. Oke. Dia referensinya terlalu banyak. Jadi kebanyakan. Kan juga ya gue di rumah juga kan yang kayak pop apa R&B apa juga dengerin. Emang kerjaan juga gitu. Emang kerjaan kan. Lalu tuh emang ada production sound production gitu. itu ya? Studio produksi untuk rekaman kadang yang ngerjain buat label profesional juga, tuh dia ngerjain orang-orang apa aja. Jadi referensi dia udah banyak banget gitu kalau bisa dibilang. Iya. Makanya pas di Suara ini kayak kurang Oke. Gue nyaman gitu. Dia sendiri. Lu bikin jingle iklan juga kan atau pernah? Oh gitu. Emang sound production ya jadinya? Iya, cara kayak gitu. Oke, udah ada band yang lo udah produksi mungkin? Apa ya terakhir kemarin? Ini terus ada Yanahead itu lo Persib itu. Nik si Niko. Oh. Itu yang produksi. Oh gitu. Iya. Yang Yonex segala tanya. Ya. Oh, oke. Terus? Apalagi kalau iklan sih logo Jin terakhir yang. Jadi memang udah daily rutin untuk memproduksi sound gitu. Iya. Dibilang tadi kan zaman dulu PS susah nih kayak buat hidup. Sama sih gue juga mikir pas kayak orang bobogohan dia. Pemain band kayak gitu. Coba itu ya, gue sampai sekarang hidup dari itu. Iya. Oke. Jadi ini ada apa namanya kayak kisah pribadi di mana kalau ketemu orang kayak begitu tuh. Lu pemusik gitu. Pandangan miring gitu ya. Pandangan miring. Iya. Itu pengalaman gue sama gue gitu kan. Kayak gitu. Sebagai gue juga pemusik. Tapi sekarang kan memang udah kayak gitu kita ngomongin tadi udah lebih apa ya? Advance. Industri musik tuh lebih sophisticated menurut gua dan jalur dimana profit buat si
musisi secara finansial atau secara publikasi juga udah lebih jelas kayak gitu ya. Lebih tertata lah sekarang gitu. Betul kayak gitu. Kayak royaltinya apanya tuh ya tetap ada gitu apa di. Kalau lu mungkin lebih ngikutin, kalau Suar gimana? Enggak ya. Itu tadi makanya nggak ada ini apa gue kalau ngikutin seminar kayak orang mau ke nuti iya yang dari sama platform kayak Spotify ini itu gitu kan ngikutin ininya kan itu biasanya yang ditekan sama pembicara gitu, lu sekarang komposisi nggak boleh cuma mikir musik doang gitu, harus pikirin gimana produksinya, harus gini ya, in a way lu jadi one man army gitu kan. Relevan gak tuh buat lo pernyataan gitu? Enggak sih, kalau menurut saya nggak relevan ya. Maksudnya apa ya? Kalau bermusik jangan diganggu sama hal-hal seperti itu gitu. Gue percuma ngebayar orang manajer buat apaan gitu gitu kan, mendingan ada orang yang khusus deh yang buat bisnisnya gitu kan. Kita art aja gitu, seni aja. Kalau saya cukup tahu aja lah kalau cukup tahu, tapi jangan sakiti aku. Jangan rugikan aku. Maksudnya apa? Ya bikin lagu nyaman untuk berkarya gitu kan. Ya udah gitu aja sebenarnya gitu. Kalau memang ini bisa kemana-mana ya, kalau punya visi dan misi mah banyak, saya juga liar gitu. Maksudnya, sebenarnya udah bisa bikin gini loh, aja kan. Kamu tuh udah bisa main di merchandise kayak di sini udah kebaca gitu. Tapi nggak bisa saya pegang semua. Betul. Biarkan saya berkarya aja gitu. Oke. Ya memang udah ada expertnya atau expertise orang yang bisa handle itu gitu ya. Karena saya melihat potensi dari yoga sama saya ya di situ. Perkosa dong gitu maksudnya, digali dong gitu. Lu jadiin apa dong gitu. Silakan gitu, explore semua gitu. Kalau boleh tahu ada nih berarti orang di balik untuk megang manajer Mas Sindu ini bukan? Kemarin gua kotak-kotakan by the way sama Mas Sindu. Ya itu manajemen bagian dari manajemennya. Oke. Gue juga ngelihat Instagram channelnya dari Suara berdua gini kan, gue perhatiin, wis udah tertata nih. Maksud gue kan visualnya udah diiniin, caption, komunikasi, itu berarti udah mau ada tim ya? Iya. Jadi sebenarnya boleh dibilang kesadaran berdua nih untuk, ya gue tahu mesti catch up dengan industri, tapi gue gak mau ngurusin itu deh, gue musik aja ya, mungkin ada yang megang lah gitu. Persis. Oke. Ambisius apa nih maksudnya dengan merilis materi ini, karena kan tadi kayak Suara bilang karena anaknya tadi lu nggak kenal tulisannya kan akan gua bikin lagi dengan band ini kayak grup ini, berarti memang ada poin ambisi tertentu kan? Kalau dibilang ambisi enggak ya, cuman maksudnya kita punya karya yang saya belum melihat mungkin ya didapatkan dari musik yang ada sekarang gitu ya. Atau kita punya warna lain lah. Nah ini sayang banget kalau kita tidak tampilkan, dan ini juga apakah musik seperti ini masuk di masa sekarang? Seperti kita pengen tahu juga. Cuma ya kalau dibilang ini ambisi ya ada ya. Harus punya ambisi kalau mau mungkin bukan ambisi, lebih ke target dan itu target harus punya ambisi. Dan yang kemarin lu bel tuh, jadi memang juga itu pergerakan juga anak baru juga gitu. Bagian visualnya, lampu-lampunya, dan tanpa ini kan lihat mereka tuh suka materi kita gitu. Itu jauh di bawah maksudnya. Yang produksinya yang nontonnya. Sampai kemarin mereka ngirim video ke kita nge-DM lagi karaoke pada nyanyi lagu Wake Up. Oh iya? Di mana? Masih udah ada minus one-nya gitu? Ada kan, memang juga sempat ngirim ada minus one buat keperluan mereka gitu. Untuk audio visual. Oh iya. Tapi memang ada minus one-nya. Jadi sama mereka minus one-nya dibikin buat karaokean. Lucu juga lihat kan gitu. Kalian. Dan ternyata itu juga bukti instant respon dari sebenarnya juga. Gue nih jujur deh sama anak kemarin di mobil nih, pas jalan nih ada sebagian pada nggak tanya kan, bang Suara siapa sih? Terus saya kasih apa sih kan udah tahu, gue tahu ini Pusat Today, terus lu nggak tahu, gue bilang nih lagunya gue setelin kayak gitu kan. Terus lu notabene udah denger Pusat Today tapi belum? Udah tapi ya. Tapi begitu mereka, wih enak sih ini bang, ketemu itu masih ya mungkin ada
kembali apa namanya ke nada-nada pilsenernya, tapi responnya bagus, langsung instant respon yang mereka enak sih nih bang gitu. Oh gitu ya. Kayak gitu. Dan ada satu yang mereka ngomong udah jarang kayak begini nih, kayak gitu. Ya itu sih kalau saya ngomong. Gue sih PD-nya ini oke, mungkin ini kalau orang 90 tahun apa misalnya iya zaman PS atau apalah gitu ya. Cuma kalau buat saya sih mungkin kalau jadi ada kebenaran memang di gua ada anak-anak baru tuh, malah anaknya sobat gua yang lagi rekaman gitu. Gua tes dengerin ya masuk dan mungkin kalau ini warna baru juga buat pop baru gitu kan sedikit. Iya. Gue sih pede aja gitu. Iya. Itu jadi anak-anak bilang udah jarang kayak gini nih bang, kata maksudnya yang kita cium pasti kan melodi yang kuat, dan juga yang bisa apa namanya tepat nyangkutnya itu loh ya. Orang-orang yang dibaliknya ada siapa aja yang dibalik lo berdua masih ada pendukung-pendukungnya gitu ya? Pendukung ada. Teman-teman juga kan? Kalau dari sisi buat lagu sih pure kita berdua. Murni berdua, cuman kalau untuk pas lagi rekaman atau lagi buat live kita ada artis pendukung, Ika terus yang ngisi drum tuh dia kayak software tapi orang gitu. Oh iya. Ini yang kita lihat di Lubel, gitu. yang kita lihat di Lubel YouTube itu ya. Gitu dia ngisi. Terus kalau bass kadang suara yang ngisi. Iya. Terus terakhir sih ya kemarin Angki itu ada di edisional kita juga yang ngisi bass. Sisanya kita yang ngisi. Iya, sisanya semua. Oh iya. Ada tukeran gitu. Multi instrumen atau dua-duanya kan? Seru gitu maksudnya. Jadi bisa. Ya, rekaman kita berdua yang operatorin kan ada dia mixing sendiri. Oke. Ada ini Hanya tapi mastering aja keluar. Iya, gue lihat ya sampai ke Amerika tuh ya. Iya. Kalau nggak salah dikirim. Ya sekarang kan gampang. Online Dapat aja itu. Buat email. Email transfer uang kan. Kalau dulu kan repot. Sekarang kan. Tapi kalau mixing kita. Nah, biasanya mixing mastering kan pasti ngambil yang gue tanya gitu tadi tuh. Gue pengen si apa namanya kayak nuansa saya kayak lagu ini gitu kan, atau drumnya kayak gini. Itu masih ngambil dari tadi Marillion Kamal itu tadi Enggak sih. Apa aja kayak mastering gitu misalnya. Mungkin kita lebih ini juga. Kita sebenarnya rencana ke depan mau memang bikin speaker ya. Iya. Jadi kita ada teman dia sebenarnya orang audiophile. Terus kalau lihat tongkrongannya mah kayak enggak gitu. Tapi dia jago banget gitu. Oh iya. Kadang dia suka ada gitu. Kalau lagi produksi, enggak pas lagi mixing. Oke. Dia telinganya memang luar biasa, kalau ada yang nggak beres dia udah langsung pusing ya. Gitu. Terus apa ya, yang gue denger sih sekarang banyak orang sini tuh mixing cuman nge-Q aja gitu kan sih. Oh, oke, mereka nggak mikirin stagingnya bahwa drum tuh di sini, gitar ini sih. Itu ada di dimensinya juga gitu. Positioningnya. Nah dia ngerti banget itu ya. Gitu. Siapa nih si dia ini? Cumbi namanya. Ada si Cumbi, tapi ya maksudnya saya nggak akan kasih dia sama orang. Nggak, maksudnya dia orangnya, maksudnya bahasanya bukan bahasa teknis banget ya. Ini kurangnya apa sih kurangnya? Coba Bet, kasih ini. Omongnya kasih flanger dikit. Oke. Maksudnya ini ya flanger. Bahasa Oke, abstrak. Abstrak, tapi oke. Gue di rumah ada speaker misalnya harga 40 sekian lah. Speaker monitor kan. Sama keperluan Yang biasa dipakai. Gue tuh udah pakai itu 5-7 tahun lah ada. Nah dibanding bukan dibanding sama speaker yang dia bikin, ya enak yang dia bikin. Oh iya. Kalah speaker itu. Jadi gue udah cuma pajangan doang tuh vokal gitu. Siapa yang nemuin tes suara apa Yoga? Teman dia. Jadi pertamanya saya bikin speaker sama dia bikin passive crossover segala macam di rumah sampai wah, saya bikin itu, saya kasih dengar sama Yoga waktu itu pertamanya. Wih, gila suaranya, oke banget Beb. Terus udah gitu, dia sampai penasaran. Panggil Beb. Dia manggil saya Beb, saya manggil dia Beb. Dia nih yang ngajarin jauh Beb. Nah udah gitu Yoga sampai bawa tuh speaker vokal dari rumahnya, dibawa ke rumah saya, ke studio. Nih, pasangin.
gue pasang dia kan gitu kan orangnya aja pasangin anjir gitu. terus berisi semua ruangan sama suara itu gitu langsung si vokal ya oke, vokal sih tapi speakernya masih ketahuan. Oh iya, speakernya di situ. Pas yang merah itu si Golsom sebetulnya. Pas dipasang, Golsom belum ada ini, belum ada merek gitu. Speakernya ngilang, nggak ketahuan di mana suaranya nih. Anjir. Sampai gitu jadi di mesin jadi cuma 2 speaker. Kayak reverb aja jelas bisa sih orang. Biasanya kan agak kira-kira gitu ya. Kalau ini memang akurasi jadi lebih akurat. Jelas gitu. Dan ini gitu. Waktu mixing ini jadi pembisiknya ada di sini. Ini kurang kurang nyoy. Musiknya ada. Itulah yang kita maksudnya ya kita ngejar ke sana. Dia mudah-mudahan bisa kedengaran hasilnya bedanya dengan yang lain di karya kita. Oh, oke. Dan ini kayaknya bakalan jadi bagian integral buat si Suar kalau lagi manggung nih kayaknya orangnya. Iya. Engineer-nya nih nanti. Dia datang emang bahasanya bahasa ini, bahasanya dia aja gitu. Emang vokal tuh perlu diharap tak cawak wow. Lo kalau sudah pemain drum diharap tak panggung gitu. Ya benar juga sih. Drum teman diharap tadi tukang pemain drum di mana-mana juga di belakang kan. Ya benar. Nah, kalau vokal juga sama yang Google season yang ketawa Sunda doang nih pasti harus Sunda. Sorry, cawak wow. Itu live loh. Iya. Itu live. Oh, pas lagi live-nya justru ditata sama dia. Yang lo bilang live session itu live memang benar live gitu. Itu live. Terus ya di rumah juga yang mixing gitu. Iya. Kalau misalnya mau ngecek di Suar Musik tuh ya di YouTube ya. Di YouTube-nya udah ada. Tuh beberapa. Ada remix juga ya kalau nggak salah. Ya, itu lucu lagi. Itu kenapa tuh? Beda malah, maksud gua ini jadi kayak 2 lagu berbeda itu maksudnya. Iya kan? Treatmentnya gitu kan. Ngedadak. Jadi kalau si lagu Terjadilah itu pas yang versi awalnya itu kan, maksudnya yang keluarnya yang single pertama kita itu ada yang dihilangkan sama kita satu part. Itu gue yang hilangin sih sebenarnya. Ini jangan dipakai ya, satu bait kita hilangin. Nah yang remix ini kita keluarin lagi. Di situ saya pengen nge-remix sebelum di-remix orang. Dan juga ini lebih kalau kita sih mikir lu pede banget udah remix orang. Kan kita mau keluar wake up nih biar nggak terlalu kaget juga. Keluar apa? Lagu wake up. Oke, iya. Musik yang lebih bedanya gitu. Beda warna nih kan. Jadi biar agak penyambung buat ke situ tadi. Oke. Yang keluar wake up dulu kan? Terjadilah dulu. Saya dulu. Waking up baru banget ya berarti ya. Jadi terjadilah yang remix. Waking up nih ya. Itu baru kemana-mana aja dong? Iya. Baru banget ya, fresh nih. Fresh sih, ya sebulan kemarin ya, bisa dibilangnya. Oke. Jadi tiap 2 bulan. Akan teruskah single-single sampai semua album terreveal Iya. atau? Iya itu kita baru beres mixing yang buat single ketiga. Single 3 ini. Akan ada lagi berarti ya. Judulnya apa? Udah dibarengin sama visual juga. Kalau gue lihat kan kalau Terjadilah lebih animasi. Iya, belum. Tapi udah di konsep. Sudah di konsep. Udah dibikin ya. Jadi kayak kita udah mulai bawel nih ke manajemen single ini, kita pengen lebih ya biar didengar dan berkonsep lah gitu. Dan udah paketannya udah pas, komplit nih, ada visualnya, ada sound kayak. Gue ngelihat kayak sense of antusiasme yang baru nih kan dari lo berdua, terus juga kayak ada looking forward untuk kalau ngelihat musisi atau seniman atau artis gitu ya yang nggak punya nothing tulus, dan artian gue nggak punya agenda, gue cuma pengen bikin karya, pengen ngeluarin itu mereka lebih liar, bisa lebih bebas. Ini bisa diaplikasikan nggak dengan modus operandi kalian berdua nih sekarang? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena apa? Saya pernah kesentil sama omongan, kamu belum profesional kalau belum musisi profesional kalau musik kamu belum bisa menghasilkan. Oh, oke. Jadi kalau saya ngeluarin hanya cuman ini doang, nggak profesional dong. Kalau profesional ya sebagai profesi, Jadi ya itu benar banget gitu bilang. Iya.
kalau saya cuma ngeluarin gitu nothing tulus seperti dibilang tadi, nggak profesional banget dan saya tidak bertanggung jawab dengan karya saya dong gitu. Saya mau yang profesional semua juga, nggak boleh main-main. Kalau cek entrepreneur sekarang mah ada ROI-nya, return of investment. Investment ya, oke lah itu mendalamnya lah. Tapi secara esensinya sih betulan begitu kalau pengen profesional ya. Jadikan ini profesi kamu dan itu bisa menghasilkan. Itu baru bisa dibilang profesional. Iya. Tapi dengan iklim kayak begini, maksudnya gini loh, kalau terminologi menghasilkannya itu kan ya kita nggak bisa lepas dari finansialnya dan mata kembalinya gitu kan. Which is kalau musisi sekarang dari manggung kayak gitu, itu lagi kesulitan gitu. Iya. Itu gimana? Semua juga kesulitan kali. Pasti. Berada gimana itu? Sama. Promo dari mana berani? Bagi kita yang wawancara. Sorry ya. Kalau kita sorry ya. Itu kan kalau kita mikir kayak sekarang ini juga yang gua kemarin ngobrol sama siapa yang cukup kontroversial tuh dia ngomong kayak ke gua doang sih, katanya kita bikin karya sekarang kayak jadi kayak nyumbang sih kan, nggak sih kak, kata gitu. Kayak udah nyumbang karya kita aja gitu. Sementara kalau kita ngarepin timbal baliknya nggak bisa dari situ, dibilang gua mesti kita nih mesti mikir strategi kayak aset apa lagi dari kita yang bisa kita bikin duit. Contohnya merchandise paling dekat, kayak gitu ya. Kedua mungkin kita bikin packaging ini membutuhkan kreativitas kita. Packaging format baru apa yang bisa kita tawarin ke sponsor, brand, nggak cuma lagu doang. Mau dikolaborasi dengan apa lagi nih yang bisa kita tawarin gitu kan. Kayak gitu juga nggak pemikiran lo yang tadi? Ya gimana juga kita semua posisi semua pasti sedang mencari formatnya masing-masing. Betul. Ya. Ada yang ke komedi, ada yang jadi bikin YouTube channel. Vlogger kayak begini. Hah? Ya vlogger gak kira orang. Iya kayak gini kan sekarang karena apa ya? Karena sedang mencari semua formatnya masing-masing gitu. Jadi apa namanya? Kita juga tidak menutup mata dengan kondisi seperti itu ya. Jadi ya tapi pada suatu saat nanti akan ada formatnya untuk musisi, mereka akan mendapatkan penghasilan dan seperti dulu lagi apresiasi yang tepat gitu ya di platformnya yang ada nanti. Itu saya yakin nggak akan hilang. Cuma sekarang lagi nyari format dulu. Cuma hanya sebenarnya lagi nyari format aja, ntar suatu saat akan stabil, udah formatnya udah terbentuk gitu. Oh begitulah musisi. Iya. Saya sih yakinnya begitu. Amin. Kita memang kayak lagi dipaksa untuk berkreasi kan? Iya. In a way gue senang sih enggak ya pasti kan bawa kesusahan ke orang-orang. Tapi jadi tantangan buat kita ya. Challenging. Gue karena apa ya gue orangnya. Bener. Ngapain lagi nih kan kita ya. Berusaha aja dulu gitu. Jadi kayak ban kan dikasih pressure dia makin keras, makin pressurnya terlalu besar meledak. Betul. Oke. Gitu. Jadi ya sebenarnya dengan bergulirnya Suar as a band ini juga ada misi juga jadinya. Gue pengen eksis lagi, gue pengen mengajarkan buku lagi, dan gue pengen ada orang mengapresiasi lagi gitu. Siap gitu. Selain dari single-single ini, apalagi nanti yang mau dilaksanakan merilis single ini? Ini mungkin materi sebenarnya udah ada, nanti akan keluar album. Iya. Jadi, tapi maksudnya udah umurnya udah sekitar 2 tahunan nih mungkin digodoknya gitu ya. Dari tahun 19 awal. Awal 2019 sampai setahun 5 tahun lah ya gitu. Iya. Jadi kita udah punya planning, kita akan keluar single, baru nanti album. Kenapa? Karena ya kita lihat kondisi juga dengan mengeluarkan album sepertinya akan kurang apa ya? Orang mendengarnya akan kurang dalam sih untuk satu karena lagu-lagunya Suar sebenarnya nggak bisa didengar selewat kayaknya ya, kecuali untuk jaga mungkin oke lah. Ya, kayak apa Earworm pembukaannya ya manis lah ya. Mungkin yang untuk yang berikutnya nggak terlalu ini ya, kita kasih waktu untuk menikmati aja sebenarnya gitu sih. Oke. Supaya lebih kenal banget sama satu per lagu dan mengikuti juga perkembangan Suar ini mulai dari evolusinya lagunya seperti ini begini gitu. Jadi nggak satu langsung di-break gitu.
Iya. Mereka mana sih Suar nggak punya warna banget, kan takutnya begitu. Oh, oke. Jadi kayak ditekokin nanti malah nggak ketelan gitu ya. Iya gitu. Oh, emang warnanya nanti akan beda-beda banget, aku penasaran banget sih. Apa namanya? Beda-beda. Nanti pokoknya. Biasanya gitu, Pak. Ada yang agresif kah mungkin? Ya enggak sih kalau terlalu agresif. Enggak ya. Saya orangnya pemalu lah. Tapi sedikit kasihkan juga ada. tematik wise. Itu akan melebar. Ini maaf gue nge-referensi ke apa namanya episode lagi, tapi kayak di album Utopia gue ngebaca atau mungkin dari yang album awal juga ada elemen sosial yang lo disentil sama lo, coklat atau labirin kayak gitu kan, otorita yang lo sentil lah istilahnya. Ada warna itu lagi yang tadi di Suar ini yang pasti ada untuk sosial, cuman sampai sekarang kita masih masalah pertemanan, hubungan sama yang masih dekat ya. Itu tematik besarnya. Karena kalau udah sosial itu udah mikirnya besar itu mungkin saya tanggung jawabnya juga masih belum sebesar itu ya. Kita lihat teman-teman dulu yang sekitar itu yang jadi ide juga itu. Lingkungan dulu ya. Dulu. Ada bocoran judul mungkin? Yang albumnya? Belum ya? Oke. Oke, siap kalau gitu. Ada pesan mungkin yang mau dikasih tahu ke teman-teman produser Diskas atau yang publik pendengar musik? Ya. Yang diharapin dari Suar ini apa nih? Ya sejauh ini sih apresiasinya lumayan bagus. Terima kasih buat yang udah dukung Suar Musik. Udah gitu ya ikutin juga evolusinya musiknya si Suar ini. Ada YouTube channelnya Suar Musik. Baca di sini YouTube channel Suar Musik dan juga disitulah nanti akan bermuara karya-karya kita sama pergerakan-pergerakan kita apa sih kegiatan-kegiatannya mungkin di situ ya. Instagram kan? Instagramnya ada Suar Musik juga. Nah, kalau personalnya mah Yoga dan Suar. Udah gitu ya pokoknya Suar akan terus berkarya. Iya. Dan nikmatilah. Akan bangkit dari tidurnya. Mudah-mudahan bisa ikut ramein lagi kan. Dan bangkit dari pandemi ini juga kan kayak waking up itu juga kita karena ada pandemi waking up, hey wake up gitu kan. Bangun dong, jangan terpuruk dengan keadaan gini karena suatu saat kita juga harus tetap move on. Ya. Walau perlahan tapi pasti lah ya. Iya. Oke, siap kok gitu. Ya udah kalau gitu terima kasih. Ya, makasih juga udah dimasukin di sini. Amin, sudah menyempatkan datang juga. Kita kemana agak ragu-ragu, aduh, Kang Suar nih si legend pisan jadi kan mau kayak nekat we lah kata. Ini aja Bang di DM kayak gitu kan di ininya, mau gue nekatin aja tuh. Itu Sindu juga yang jadi admin. Ada tapi ya. Saya itu Sindu ya. Ada tim kita ada grupnya di sini. Tim manajemen yang menginginkan. Saling lempar kita. Ya kalau mau negor atau mungkin mau ngajak kolaborasi dengan Suar Band nanti bisa di DM itu ya. Betul. Karena kok kita ada juga ininya akunnya gitu ya. Iya. Akun masing-masing juga yang megang adminnya ya. Pasti dibalas enggak? Kita juga yang megang. Betul. Gua nggak ada hitung jam langsung dibalas kok. Sama yang adminnya nanti jadi bisa langsung di. Adminnya masih saya juga. Ya, dan juga kita mau bilang makasih buat Koenko yang udah nyediain tempat kita di sini, which is juga sebenarnya ngebantu ini juga ya proyek Suar ini ya. Betul, Koenko juga tidak lepas dari kita karena yang mempertemukan saya dengan manajer kita yang sekarang juga dari Koenko juga. Oke, labelnya Vibe ya kok. Labelnya Vibe sih. Dan label ini dibikin ya untuk Suar ini pas pertama kita artisnya. Iya. Jadi terima kasih Oko Eko kalau gitu dan juga sukses terus buat Suar melaju, ditunggu. Gue penasaran banget sih ini dari albumnya dan tunggu terus pasti akan ada materi-materi dari Suar yang lain. Terima kasih udah ikutin Discuss, sukses terus dan kita ketemu lagi di episode berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.